Pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya kita ngecek kesehatan ekosistem hutan yang super luas? Maksudnya, masalah di ekosistem itu kan seringkali kompleks dan nggak kelihatan langsung ya. Kita sering banget ngomongin soal jaga alam. Tapi, gimana kita benar-benar tahu kalau alam itu lagi sakit sebelum semuanya terlambat? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah materi yang menarik banget tentang Forest Health Monitoring, atau biasa disingkat FHM. Kita bakal lihat gimana para ahli mendiagnosis alam persis kayak seorang dokter lagi meriksa pasiennya. Coba dibayangin, kalau kita lagi ngerasa nggak enak badan, kita kan pasti ke dokter, ya kan? Terus dokter bakal pakai stetoskop, ngecek tensi, atau tes darah buat cari tahu apa yang salah di tubuh kita. Nah, analogi yang sama persis nih berlaku buat hutan kita. Masalahnya, hutan kan nggak bisa ngomong buat mulu sakit. Makanya para rimbawan dan peneliti ngelakuin semacam cek medis yang beneran ketat buat pohon-pohon di hutan. Oke, yuk kita langsung selami aja gimana sih proses pemeriksaan medis skala raksasa ini dilakuin di lapangan. Ini dia agenda bahasan kita hari ini. Pertama, kenapa FHM itu penting? Terus kita bakal bahas prosedur lapangan, desain plot, cara identifikasi gejala, dan ditutup dengan diagnosis NIC. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mengapa sih hutan itu butuh cek medis? Kenapa kita harus repot-repot ngelakuin FHM? Gini, hutan kita itu kan ngadapin tekanan yang luar biasa berat ya, mulai dari perubahan iklim sampai eksploitasi. Kalau nggak dipantau, kita ibaratnya lagi jalan tapi tutup mata. Secara definisi resminya, FHM ini bukan sekedar jalan-jalan terus ngeliatin pohon loh. Ini tuh sebuah pendekatan yang sangat sistematis buat menilai kondisi aktual, fungsi, produktivitas, dan juga keberlanjutan ekosistem hutan secara terukur. Jadi ini benar-benar sains murni yang diaplikasikan langsung di alam liar. Terus, apa aja manfaat nyatanya? Poin krusialnya ada di sini nih. Selain ngasih hasil cek kesehatan yang komprehensif, FHM itu ngebantu banget buat deteksi dini. Ini penting banget. Ibaratnya kayak nemuin penyakit pada manusia, kalau kita bisa deteksi masalah di ekosistem lebih awal, kita bisa langsung ngambil tindakan sebelum kerusakannya jadi permanen. Nah, data dari deteksi ini nantinya bakal jadi landasan baja buat para pembuat kebijakan, biar pengelolaan hutan kita tetap berkelanjutan. Lanjut ke bagian kedua, menyiapkan klinik, alias prosedur lapangan. Gimana coba caranya bawa klinik ini ke tengah hutan belantara? Jadi, operasi FHM ini dibagi jadi 4 langkah yang rapi banget. Semuanya pasti dimulai dari persiapan, kayak nentuin titik lokasi pakai GPS dan nyiapin alat tempur. Terus, masuk deh ke tahap pengumpulan data buat nyatat jenis vegetasi sama kondisi kesehatannya. Kalau datanya udah kumpul, lanjut ke tahap analisis buat ngelompokin tingkat kesehatan hutannya dan pastinya ditutup dengan pelaporan. Bener-bener alur yang terstruktur dan tanpa celah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ruang pemeriksaan atau yang disebut design plot. Kita kan jelas nggak mungkin ya ngecek jutaan pohon satu persatu di hutan. Gempor dong. Nah, disinilah yang namanya design plot bertingkat atau nested plot design mulai main peran. Bayangin aja geometri dari area observasi ini. Ini bukan sekedar lingkaran acak, tapi sebuah desain berlapis dengan 4 titik klaster yang saling nyambung. Secara ekologis, metode ini tuh brilian banget karena mastiin kita bisa dapat sampel yang proporsional dan mewakili semua ukuran tanaman di satu area tanpa harus repot ngukur setiap pohon di sana. Aturan main pengukurannya tuh spesifik banget dan ini tergantung sama ukuran diameter setinggi dada atau DBH pohonnya. Untuk pohon yang ukurannya sedang, itu diamati di area subplot yang radiusnya 7,32 meter. Nah, kalau pohon raksasa yang diameternya lebih dari 19,9 cm gimana? Mereka masuk ke area yang lebih luas lagi, namanya annular plot, dengan radius hampir 18 meter. Terus buat tanaman-tanaman yang masih kecil kayak semai, itu ada microplot ukuran 2x2 meter. Sistem ini benar-benar mastiin nggak ada satupun fase hidup ekosistem yang kelewat dari pemeriksaan kita. Oke, masuk ke bagian keempat, memeriksa gejala dan identifikasi kerusakan. Setelah ruang periksanya siap, waktunya kita ngecek sang pasien dari dekat. Anatomi pohon dievaluasi secara menyeluruh banget. Persis kayak dokter yang meriksa kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Peneliti FHM juga meriksa mulai dari akar yang kelihatan di tanah, terus naik ke batang, dahan, sampai ke puncak tajuk yang paling tinggi. Karena apa? Karena setiap bagian pohon itu bisa nyimpen cerita trauma yang beda-beda. Entah itu gara-gara rayap, serangan jamur, atau bahkan cuaca ekstrim. Nah, pas lagi meriksa, ada satu aturan yang ketat banget nih. Dari sekian banyak luka yang mungkin ada di satu pohon, peneliti cuma boleh nyatat maksimal 3 kerusakan yang paling parah aja. Mereka bakal nilai dari 3 hal utama.
Pertama, di mana sih lokasi persis kerusakannya? Kedua, apa tipe kerusakannya? Apa itu kanker pohon, batang yang patah, atau resinosis? Dan yang ketiga, seberapa parah persentase lukanya? Nah, 3 faktor inilah yang bakal jadi kunci penting buat tahap kita selanjutnya. Sampailah kita di bagian kelima, diagnosis akhir. Di sini kita bakal bahas cara ngitung nilai indeks kerusakan, alias NIK. Semua data gejala dari lapangan tadi, sekarang kita bawa masuk ke laboratorium kita buat dihitung pakai rumus NIK ini. Tenang, jangan pusing dulu lihat simbol matematikanya ya. Rumus ini tuh sebenarnya simpel dan elegan. Dia cuma mengalihkan bobot dari lokasi, tipe, sama tingkat keparahan yang ditemuin di lapangan tadi. Terus hasil perkaliannya dijumlahin semua buat dapat satu skor pasti. Ibaratnya, ini tuh momen di mana ilmu biologi dan matematika nyatu buat ngasilin sebuah fakta medis yang solid. Skor tunggal NIK yang udah kita dapat tinggal dicocokin deh ke sebuah skala penilaian akhir. Kalau nilainya ada di rentang 0 sampai 5, wah berarti pohonnya berstatus sehat. Tapi kalau angkanya makin naik, statusnya mulai berubah nih, dari kerusakan ringan, sedang, sampai kalau tembus angka 15 hingga 21, itu artinya pohon tersebut divonis ngalamin kerusakan berat. Skala inilah yang jadi penentu mutlak nasib tegakan hutan kita. Penasaran kan wujud nyatanya di lapangan kayak gimana? Nah, di tally sheet atau lembar observasi ini, setiap pohon didata dengan super teliti. Kode lokasi, tipe, dan keparahannya dimasukin, bobotnya dikonversi, dan boom! Di bagian paling kanan, kita langsung dapat total NIK dan kelas kerusakan final buat masing-masing pohon. Hasilnya jadi transparan, akurat, dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari semua ini, kita bisa lihat ya, kalau pemantauan kesehatan hutan itu ngebuktiin bahwa kesehatan alam beneran bisa diukur sepresisi itu, layaknya kita manusia. Tapi, ini nyisain satu PR besar buat kita semua. Setelah semua data kekumpul dan diagnosis dijatuhkan, kitalah yang harus bertindak jadi penyembuhnya. Jadi, pertanyaan saya buat Anda hari ini, kalau besok pagi hutan di sekitar tempat tinggal Anda nerima hasil lab dengan diagnosis kerusakan berat, langkah pertama apa yang bakal Anda lakuin buat ngubah status itu? Coba deh dipikirin, sampai jumpa di sesi penjelasan kita yang selanjutnya.